Perkenalkan, nama saya Francia Apriliang Warmasi dengan NIM 2022-73166. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi investasi. Materi hari ini yang pertama pendahuluan, yang kedua jenis-jenis investasi, yang ketiga tahapan evaluasi investasi, yang keempat metode evaluasi investasi, yang kelima faktor tambahan evaluasi. Pendahuluan, pengertian evaluasi investasi. Evaluasi investasi adalah proses analisis untuk menilai kelayakan suatu rencana investasi berdasarkan potensi keuntungan, risiko, dan dampak jangka panjangnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa sumber daya yang digunakan akan memberikan manfaat maksimal. Materi evaluasi investasi dalam teknik sipil. Evaluasi investasi dalam teknik sipil mencakup penilaian finansial dan teknis atas suatu proyek konstruksi, bertujuan memastikan bahwa dana publik atau swasta yang digunakan menghasilkan manfaat optimal secara teknis dan ekonomis. Jenis-jenis investasi dalam teknik sipil: investasi infrastruktur transportasi, investasi bangunan gedung, investasi sumber daya air, investasi sanitasi dan lingkungan, investasi tata ruang. Investasi teknik sipil sering melibatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta atau public-private partnership (PPP). Evaluasi proyek harus mempertimbangkan tidak hanya aspek finansial tetapi juga teknis, sosial, dan lingkungan. Tahapan evaluasi investasi. 1. Studi kelayakan atau feasibility study. Studi risiko teknis atau kegagalan struktur, risiko biaya, risiko keterlambatan, dan lain-lain. 4. Analisis keuangan dan ekonomi menggunakan berbagai indikator keuangan. Yang keempat, metode net present value atau NPV, menghitung nilai sekarang dari semua arus kas masuk dan keluar proyek. NPV lebih dari 0 menghasilkan proyek layak. Internal rate of return atau IRR, tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. IRR harus lebih tinggi dari tingkat pengembalian minimum atau cut-off rate. Benefit cash ratio atau BCR, perbandingan antara nilai manfaat dan biaya. BCR lebih dari 1 menghasilkan proyek menguntungkan. Playback period, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atau kurang disarankan untuk proyek besar. Contoh soal 1. Sebuah perusahaan konstruksi ingin berinvestasi dalam proyek pembangunan jembatan dengan data sebagai berikut. Investasi awal atau C0 sama dengan 1 miliar. Arus kas masuk per tahun atau CF selama 5 tahun. Tahun arus kas masuk: tahun pertama 300 juta, tahun kedua 300 juta, tahun ketiga 300 juta, tahun keempat 200 juta, tahun kelima 100 juta. Tingkat diskonto atau R sama dengan 10%. 1. Net present value. Rumus NPV sama dengan sigma CFT per 1 tambah R T kurang C0. Total kalkulasi per tahun PV 944.645.356 rupiah. NPV sama dengan 944.645.356 rupiah dikurang 1 miliar sama dengan per box negatif 55.354.644 rupiah. Kesimpulan, karena NPV kurang dari 0, proyek tidak layak dari sisi finansial. Return IRR. Rumus 0 sama dengan sigma TN sama dengan 1 CF per 1 tambah R T kurang I0. IRR sama dengan R1 tambah NPV per NPV 1 kurang NPV 2 kali R2 kurang R1. IRR sama dengan 8% ditambah negatif 11.838.725 rupiah per negatif 11.838.725 rupiah dikurang 55.354.644 rupiah dikali 10% kurang 8%. IRR sama dengan 8% ditambah negatif 11.838.725 per 43.515.919 rupiah
dikali 2%, dibulatkan 8%, tambah 0,544% sama dengan 8,54. Kesimpulan, karena IRR kurang dari 10% proyek tidak layak. 3. Playback period atau PP. Rumus playback period sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk menutup investasi awal dari arus kas kumulatif. Tahun arus kas pertama 300 juta, kumulatif arus kas 300 juta, tahun arus kas kedua 300 juta, akumulasi arus kas 600 juta, tahun arus kas ketiga 300 juta, akumulasi arus kas 900 juta, tahun arus kas keempat 200 juta, akumulasi arus 1.100.000.000 juta. Di akhir tahun ketiga 900 juta, dibutuhkan 100 juta lagi sampai tersedia di tahun keempat sebesar 200 juta. Kesimpulan, playback 3,5 tahun, nilai ini relatif cepat, tapi tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. 4. Profitability Index atau PI. PI sama dengan NPV tambah investasi awal per investasi awal sama dengan Rp944.645.356 per 1 miliar sama dengan 0,9446. Faktor tambahan dalam evaluasi proyek teknik sipil. 1. Dampak lingkungan atau AMDAL. 2. Partisipasi masyarakat. 3. Pemeliharaan jangka panjang atau life cycle cost. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Bye-bye.